Perkenalkan, nama saya Rafael Vintandara Putra, nomor absen 26 dari kelas 11B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang vektor. Sebagaimana materi kita pada semester 2 kali ini. Oke, vektor. Nah, berbicara tentang vektor, kita harus mengetahui apa itu vektor. Nah, vektor sendiri adalah suatu jenis besaran. Jadi, besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Punya arah. Contoh misal 2 meter ke kanan, kemudian 50 meter ke kiri, kemudian 4 km per jam ke arah utara. Jadi misal vektor ini kita dapat temui misal pada Google Map. Jadi jika Anda ingin mencari sebuah lokasi, maka terdapat tulisan 50 meter ke utara, 4 meter ke selatan, dan sebagainya. Itulah yang didefinisikan sebagai vektor. Sedangkan skalar dia tidak memiliki arah, tidak punya arah. Contoh adalah berat kan tidak memiliki arah. Contoh adalah 40 gram. Kemudian ada waktu misal 2 jam. Nah, mereka kan tidak memiliki arah, tetapi mereka memiliki nilai, yaitu misal ini nilainya 40, kemudian ini nilainya 2. Satuannya gram dan jam. Nah, vektor kan memiliki arah, sehingga jika kita berbicara tentang vektor, tidak lepas dari sebuah garis seperti ini. Nah, garis sendiri adalah garis hubung antara dua titik kan. Jadi misal saya memiliki sebuah koordinat kartesius. Di sini saya memiliki titik A. Warna merah. Nah, misal di sini saya memiliki titik A dan di sini memiliki titik B. Di sini adalah titik O atau titik pusat 0,0. Jadi yang namanya vektor, sebelumnya yang namanya garis. Yang namanya garis kan penghubung antara dua titik. Seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan garis AB. Garis AB. Nah, jika garis ini saya berikan arah atau saya berikan anak panah di sini, maka garis AB menjadi vektor AB, atau kita bisa menuliskan dengan AB dengan tanda garis di atasnya. Misal saya mengubah arahnya menjadi seperti ini, menjadi anak panahnya ke bawah seperti ini, maka vektornya bukan AB lagi, tetapi vektor BA. Inilah yang wajib kita ingat-ingat dan pahami konsepnya, bahwa kita bisa menggambarkan vektor dengan awalan ujung ke pangkal. Ini kan ujungnya A, ini kan pangkalnya B, kemudian ujungnya A. Maka inilah yang disebut penggambaran vektor. Atau vektor ini bisa kita lambangkan sebagai beberapa huruf non kapital. Misal vektor BA sama dengan U atau sama dengan V. Nah, inilah yang dinamakan
vektor. Dengan koordinat kartesius maka kita mengetahui sebuah koordinatnya dalam ruang dua dimensi. Dalam ruang dua dimensi kita memiliki komponen x dan y, di mana x adalah yang mendatar dan y adalah yang ke atas atau ke bawah. Nah, berbicara tentang koordinat kartesius, pasti kita mengetahui kan, ini berapa nilainya dan angka-angkanya atau koordinat pastinya. Misal di sini saya memberi contoh titik 2,3 dan ini adalah titik 4,6 misal. Nah, vektor AB, kita dapat mencari vektor AB dengan cara seperti ini. Vektor AB atau vektor BA, karena panahnya kan di bawah. Nah, kita bisa mencari vektor BA dengan mengurangi vektor A dengan B. Jika saya memiliki vektor AB bagaimana? Nah, vektor AB kita dapat mengurangi vektor B dengan A. Jadi kesimpulannya adalah yang terletak di belakang atau ujungnya didahulukan. Jadi ujung dikurangi pangkal. Nah, dalam kasus ini kita dapat menghitung seperti ini. Vektor AB sama dengan OB dikurangi OA. Jadi kan garis OB kan seperti ini. Oke. Saya kasih warna biru. Ini vektor OB. Dan ini adalah vektor OA. Jika saya menarik garis dari titik B ke titik A, saya warna saya kasih warna hitam seperti ini, dari B ke A, maka vektor ini disebut vektor BA. Berapa panjangnya? Ini panjangnya vektor OB dikurangi vektor OA. OB nilainya adalah 4,6 dikurangi 2,3. Nah, bagaimana mengurangkannya? Simpel saja, kita dapat menggunakan simple logic. Komponen X dikurangi komponen X dan komponen Y dikurangi komponen Y. Jadi 4 dikurangi 2 adalah 2 dan 6 dikurangi 3 adalah 3. Jadi vektor AB adalah seperti ini. Selanjutnya Selanjutnya kita mengenal panjang vektor. Jadi kan kita tadi membahas tentang vektornya. Bagaimana menuliskan dalam komponen X dan Y vektor BA. Jika kita ingin mengetahui panjangnya, panjang kan berarti misal seperti ini. Titik A, ini titik B. Titik A nilainya 6,7 misal. Dan titik B adalah 9,7 misal. Ini kan dia sejajar.
Nah, berapa panjangnya? Kalau kita menanyakan vektornya, vektor AB, berarti kan B dikurangi A. Jadi 9,7 dikurangi 6,7, berarti kan 3,0. Ini vektor AB sama dengan berapa tadi? 3,0. Jika kita menanyakan panjangnya, nah panjang vektor kita bisa menggambarkan seperti ini, seperti mutlak, seperti sebuah mutlak AB seperti ini. Maka cara menghitungnya adalah dengan menyelisihkan atau berapa panjangnya ini. Ini berapa panjangnya ini. Nah, kita dapat mengetahuinya dengan salah satunya teorema Pythagoras. Tetapi pada kasus sesimpel ini kita dapat menerapkan logik kita dong. Kayak ini dari 6 ke 9, berarti kan jaraknya 3 satuan. Nah, itulah yang dinamakan 3 satuan. Inilah yang dinamakan panjang vektor. Nah, sebenarnya bisa pakai Pythagoras. Ya ini, tiganya ini. Inilah yang dipindahkan. Jadi itulah jaraknya. Nah, bagaimana cara menerapkan Pythagoras? Dari mana Pythagoras berasal? Dari sini. Misal saya memiliki koordinat Kartesius. Kemudian saya memiliki titik A. Dan ini adalah vektor OA. Berapa panjang vektor OA? Simpel, seperti ini. Berapa satuan ininya? Berapa satuan? Nah, misal titik A adalah 3,4. Nah, seperti ini. 3,4 artinya 3 ke kanan dan 4 ke atas. Ini 4 ke atas. Kita dapat menerapkan, dari sinilah Pythagoras muncul untuk menentukan OA. Seperti pada yang kita ketahui, seperti ini kan. Ini 4, ini 3. Berarti seperti ini. Ini 4, ini 3, ini berapa? Kita pakai Pythagoras. Misal X lah. X kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 kuadrat kan 9, 4 kuadrat kan 16. Berarti X kuadrat sama dengan 25. X sama dengan akar 25 sama dengan 5. Seperti itu. Maka X adalah 5. Maka OA adalah 5 satuan. Oke, misal saya memiliki ini suatu soal seperti ini. Diketahui koordinat titik A 8,-3 dan AB 3,7. Tentukan koordinat B. Seperti ini. Set A 8,-3 A 8,-3 dan B ini sembarang aja. B, nah ini B nya kita cari kan, maka AB ini 3,7. Ya udah, kita pakai prinsip yang tadi. AB sama dengan B min A atau OB min OA. OB adalah yang kita cari. AB diketahui 3,7. Ini sama aja kayak 3,7 sama dengan B
min A 8,3 min 3. Ya udah 3,7 ini pindah ruas jadi plus 8, min 3 sama dengan B. 3 tambah 8 sama dengan 11. 7 tambah min 3 sama dengan 4. Inilah vektor B. Nah, selama tadi kan hanya vektor ruang 2 dimensi, dimana kita hanya memiliki komponen X dan komponen X dan Y. Nah, pada ruang 3 dimensi kita memiliki komponen tambahan satu lagi, yaitu komponen Z. Nah, Z ini menentukan dia ke atas atau ke bawah. Kan 3 dimensi berarti sebuah ruang kan. Berarti ada yang menyamping, ada yang ke atas, dan ada yang mendatar seperti ini. Ini adalah Y, ini adalah Z. Sama saja perlakuannya seperti ini. Oke, nomor 2 adalah vektor sudah selesai. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, kita dapat menjumlahkan dua vektor sebagai berikut. Nomor 1 atau cara pertama adalah cara segitiga. Misal A seperti ini dan B seperti ini. Sebentar. A seperti ini dan B seperti ini. Maka A tambah B dengan cara segitiga kita dapat sebagai berikut. Kita dapat menyambungkan saja. Kan ini A. Kemudian disambung saja dengan B. Ini B. Kemudian kita tarik lurus dari pangkal A menuju ujung B. Inilah yang dinamakan A tambah B. Cara kedua adalah cara jajar genjang, di mana vektor A, ini vektor A, dan vektor B memiliki asal pangkal yang sama. Ini vektor B, ini vektor A. Jadi dengan cara jajar genjang seperti ini. Kita menarik garis lurus saja ke sini sampai titik bertemunya. Kemudian tarik dari ujung ke dari pangkal ke ujung sini nih. Nah, inilah dengan cara jajar genjang. Dengan cara yang ketiga adalah cara poligon atau lebih dari 2 vektor. Ya, sebenarnya tinggal ujung ke ujung aja sih. Kayak A sini kan, terus B, terus C. Atau sama aja kayak gini. A, ini A ya. Ini B dan ini C. Nah, ini sama aja dengan seperti ini. Inilah yang dinamakan A tambah B tambah C. Selanjutnya adalah sudut antara dua vektor. Sudut antara dua vektor adalah sudut yang terbentuk ketika pangkal dua vektor dihubungkan. Misalkan kayak gini. Saya memiliki vektor A. Ini vektor A. Kemudian saya memiliki vektor B. Nah, jarak antara A dan B inilah yang kita cari atau yang dinamakan sudut antara dua vektor. Kita dapat mencarinya dengan rumus ini, di mana panjang vektor A ditambah panjang vektor B sama dengan akar dari panjang A kuadrat tambah panjang B kuadrat tambah 2 kali A B cos theta.
Kemudian penjumlahan dan pengurangan vektor. Basically penjumlahan dan pengurangan ini sama saja dengan penjumlahan dan pengurangan matriks, ya sama aja. Kemudian ada perkalian skalar dan perkalian vektor. Kalau perkalian skalar, dia ini nih, skalar kan berasal dari kata skala, berarti dia ada skalanya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah perkalian vektor. Perkalian vektor ini adalah perkalian dot atau perkalian skalar atau titik, memiliki besaran dan skalar. Misal vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta. Kemudian ada perkalian skalar dengan vektor basis dengan A, X1, Y1, Z1, dan B, X2, Y2, Z2 diketahui dapat dihitung. Vektor A dikali vektor B sama dengan X1 kali X2, Y1 kali Y2, Z1 kali Z2. Ya, basically X sama X, Y sama Y, dan sebagainya. Sifat-sifat perkalian skalar. Identitas. Nomor satu adalah identitas, di mana vektor A dikali vektor A sama dengan vektor A kuadrat dan sebagainya. Ya, mirip-mirip seperti perkalian bilangan biasa. Kemudian adalah perbandingan dua vektor. Kalau kita memiliki vektor, misal di sini adalah vektor A dan di sini adalah vektor B. Kemudian saya tarik garis lurus dari A ke B. Ini titik A, ini titik A, ini titik B. Maka ini adalah garis AB. Kemudian terdapat satu lagi vektor di antara garis B dan A. Ini adalah titik C. Ini adalah vektor C misalkan. Maka perbandingan garisnya AC sama dengan CB. AC sama dengan CB. Seperti ini. Misal ini A, ini B, ini C. AC dibagi CB AC dibagi CB sama dengan M dibagi N. Nah, mana M dan N? M dan N adalah ini. M dan N. Perbandingannya sama. Jadi jarak AC dibanding jarak CB sama saja, M bagi N. Kemudian adalah proyeksi vektor. Proyeksi vektor pada suatu vektor atau ruas garis lain disebut proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi vektor ini adalah, misal kita memiliki vektor A. Sini kita memiliki vektor B. Maka proyeksi A terhadap B adalah ini. Jadi bayangan A di titik atau di vektor B. Ini saya misal contoh titik X, maka inilah yang disebut proyeksi. Nah, proyeksi kan artinya bayangan. Jadi kita dapat menyimpulkan seperti itu. Lanjutlah ke soal. Diketahui vektor A sama dengan 2,-3 dan B -4,5. Tentukanlah hasil operasi vektor berikut.
A ditambah B, maka komponen X ini gampang saja seperti tambahan biasa atau tambahan matriks biasa. 2, min 3 ditambah min 4,5. Min 2 tambah min 4 sama dengan min 2. Min 3 tambah 5 sama dengan 2. Maka A ditambah B, hasilnya min 2,2. Ini A. Ini 1. Nomor 2, A dikurangi B, maka vektor A dikurangi vektor B min 4, 5. 2 dikurangi minus 4, minus ketemu minus sama dengan plus, maka 2 ditambah 4 sama dengan 6. Min 3 kurangi min 5 sama dengan min 8. Inilah vektor A dikurangi B. Nomor 3, 2A ditambah 3B, maka 2 kali vektor A, 2, min 3 ditambah 3, B min 4, 5. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali min 3 sama dengan min 6. Ditambah 3 kali min 4 sama dengan min 12. 3 kali 5 sama dengan 15. Maka 4 ditambah min 12, 4 dikurangi 12 adalah min 8. Min 6 ditambah 15 berarti adalah 9. Maka inilah jawaban yang nomor 3, min 8,9. Selanjutnya, diketahui koordinat titik A 5, min 1,6, C 2, min 3, min 8, dan D min 1,4 dan 3. Jika segi 4 ABCD berbentuk jajar genjang, tentukanlah koordinat titik B. Jadi pada soal ini kata kuncinya adalah segi 4 ABCD berbentuk jajar genjang. Kita gambarkan dulu jajar genjang seperti ini. Misal ini adalah titik A, ini adalah titik ini adalah titik A 5, saya tuliskan langsung angkanya saja. 5, min 1, min 6. Ini A. Ini misal B. Ini misal B, kita belum tahu. Kita lambangkan dengan X, Y, Z. Kemudian ada titik C. C 2, min 3, min 8. Kemudian ada D min 1,4,3. Ini adalah titik D. Nah, apa yang kita dapatkan pada proyeksi seperti ini? Jika Anda notice, nah gini. Ini kan jajar genjang. Jika Anda notice, garis ini, saya kasih warna kuning. Nah, garis ini atau vektor AD sama dengan atau sejajar dengan vektor BC. Maka kita bisa membuat persamaan seperti ini. AD sama dengan BC. Ya udah, berarti D min A sama dengan C min B seperti tadi. D min A 3 min 1,4,3, atau saya tuliskan matriks kolom seperti ini. Min 1, 4, 3 dikurangi 5, min 1, 6 sama dengan BC.
2 min 3 min 8 dikurangi X, Y, Z. Kita tinggal menjumlahkan ini sehingga kita dapatkan min 1 kurang min 1 kurang 5 min 6, 4 min 1, berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. 3 kurangi 6 adalah min 3, sama dengan 2 min X min 3 min Y dan min 8 min Z. Kita dapat pecah-pecahkan. Min 6 sama dengan 2 min X min 5 sama dengan min 3 min Y, min 3 sama dengan min 8 min Z. Ini kita dapat seperti aljabar biasa. Min 6 2-nya ke kiri jadi minus, maka min 2 sama dengan min X. Oke. Min 2 min 6 min 2 sama dengan min 8, maka min 8 sama dengan min X, maka X sama dengan 8. Lanjut. 5 sama dengan min 3 min Y. Min 3 kita pindahkan ke kiri sama dengan 5 tambah 3 sama dengan min Y, maka Y sama dengan 5 tambah 3 8, maka Y sama dengan min 8. Dan min 3 sama dengan min 8 min Z. 8 min 8 kita pindahkan ke kiri menjadi plus. Min 3 tambah 8 sama dengan min Z. Min 3 tambah 8 adalah 5. 5 sama dengan min Z, maka Z sama dengan min 5. Kita dapatkan titik B adalah 8, min 8, min 5. Maka inilah titik B. Lanjut. Titik P terletak pada garis AB. Koordinat titik A sekian dan titik B sekian. Jika AB banding BP sama dengan 5 banding min 2, tentukan koordinat BP. Pertama kita harus memproyeksikan bagaimana vektor ini bekerja. Titik B terletak pada garis AB. Oke, berarti awalnya terdapat garis AB. Maka inilah titik P. Koordinat titik A adalah 11,3, min 2. Dan koordinat titik B adalah 6,8,3. Jika AB ini adalah 5 dan BP adalah min 2. BP adalah min 2. Tentukan koordinat B. Jadi gini. AB banding BP sama dengan 5 banding min 2. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa A ke B jaraknya adalah 5. Sedangkan B menuju P adalah 2. Mengapa ini minus? Karena arahnya ke sini. Atau berlawanan arah dengan AB yang tadi. Sebab itulah minus. Tapi kita hiraukan minusnya. Jadi ini adalah 2. Kalau ini adalah 2, maka AP sama dengan 3. Karena kan AB jumlahnya 5 tadi. Sedangkan PP sudah kita tahu 2. Maka AP adalah 3. Untuk mencarinya, kita dapat menggunakan rumus perbandingan. Rumus perbandingan vektor kita dapat meninjau ke atas tadi adalah C seperti ini. Kita dapat mengetahui perbandingannya saja. AP dibagi PP
sama dengan ini, misal saya lambangkan dengan M, ini sama dengan N, AB per PB sama dengan M per N. Oke. Nah, M per N berapa? 3 per 2 sama dengan AB per PB. Udahlah, kita tinggal aljabar seperti biasa. Maka ini vektornya sama dengan P min A dikurangi B min P. Dah, ini nanti dicari pasti ketemu. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Jika AB sama dengan vektor AB sama dengan U dan AD sama dengan V, nyatakanlah vektor AE dalam vektor U dan V. AB sama dengan U, ini AB. AB sama dengan U dan AD sama dengan V. Nyatakanlah vektor AE dalam vektor U dan V. Vektor AE yang ini. Nah, kita kalau notice, Anda jika notice, ini caranya. Kan gini caranya. P sama dengan MB tambah NA per N plus N. M dan N, misal ini M, ini N. Oke. Dan B adalah C dan D. Nah, AD kan sama dengan V. Maka ini juga V dong, karena kan sejajar. Nah, maka A ke C ini sama dengan U plus V. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, gampang saja. Tinggal ini kan, tinggal inilah. M tambah N pasti M tambah N 5. 3 tambah 5 8. M nya, nah gini MB plus NA. Berarti ini kan tadi V. Udah dong. Berarti 3V ditambah 5 U plus V. Nah, udahlah ketemu ini. Berarti 3V plus 5U tambah 5V per 8. 3V tambah 5V sama dengan 8V tambah 5U per 8. Kita bisa ubah lagi menjadi 8V plus 5U dikali 1 per 8. Dah ketemu. Jadi inilah vektor AE. Lanjut. Tentukan vektor satuan yang searah dengan vektor A. Nah, tadi belum ya? Nah, ini nih. Jadi vektor satuan ada yang namanya vektor satuan. Mana ini kok nggak ada nih? Ada yang namanya vektor satuan. Nah, vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang 1. Jadi kalau AB sama panjang AB sama dengan 1 misal, berarti ya udah, berarti vektor AB termasuk vektor satuan. Kayak inilah
Nah, panjangnya kan 1. Sedangkan yang A min A akar 5, berarti A bukan vektor satuan. Kita coba jawab ini. Tentukan vektor satuan yang searah dengan vektor A 2 min 2 1. Kita dapat menentukannya dengan seperti ini. A yang searah sama dengan 1 per panjang A dikali vektor A. Nah, ini tinggal masukin aja. Maka kita harus mencari ini dong, vektor A dong, panjang A dong. Berarti panjang A sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 4 tambah 4 tambah 1 8 tambah 1 sama dengan 9 sama dengan 3 sama dengan 3. Maka yang searah sama dengan 1 per 3 dikali 2, min 2,1. Jawabannya adalah 2 per 3 terus min 2,3 per 3 dan 1 per 3. Maka inilah vektor satuan yang searah dengan vektor A. Lanjut. Diketahui vektor A min 3,4 dan vektor B akar 3 1. Jika sudut antara A dan B adalah 60 derajat, maka A dikali B sama dengan, untuk mencarinya kita wajib tahu yang tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, ini seperti ini. Maka kita harus tahu dulu berapa panjang vektor A dan panjang vektor B. Panjang vektor A sama dengan akar dari min 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 9 tambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Vektor B akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar 3 kuadrat sama dengan 3 tambah 1, maka sama dengan akar 4 sama dengan 2. Udah, tinggal kita masukin aja. Maka ini vektor A dikali vektor B sama dengan 5 kali 2 dikali cos 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah. Maka 5 kali 2 kali setengah seret sama dengan 5. Udah selesai. Nah, berikut hari ini tentang matriks. Jika ada kurang lebihnya atau pertanyaan di kolom komentar, silahkan bertanya dan sampai jumpa.